Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Jumpa lagi dengan saya Rizam Aizid. Saya sudah lama ya tidak update video lagi seputar dunia literasi. Nah kali ini alhamdulillah saya punya waktu, punya kesempatan untuk membuat sebuah video literasi. Bukan tutorial sih sebenarnya, tapi saya ingin berbagi pengalaman saja seputar masalah literasi, tepatnya kepenulisan. Di dua video sebelumnya saya sudah membahas dua tips menulis yang mudah. Silahkan bisa ditonton di video di channel ini. Nah, di sini saya ingin membahas tentang masalah bakat atau skill. Nah, ada teman yang bertanya, kira-kira menulis itu membutuhkan bakat atau tidak? Ada juga yang bertanya, apakah menulis itu bakat atau skill, keahlian? Nah, berangkat dari pertanyaan ini saya menjadi ya merasa perlu menurut perspektif saya dan selama saya menekuni dunia kepenulisan untuk membahas seputar masalah teknik atau kemampuan menulis dalam hubungannya dengan bakat. Nah, teman-teman sekalian perlu diketahui bakat itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita sejak kita lahir. Artinya bakat itu adalah ide apa ya? Kalau seorang bapak filsuf modern, René Descartes itu pernah mengatakan tentang ide bawaan. Nah, ide bawaan ini itu adalah sesuatu yang memang sudah dibawa manusia sejak lahir. Dan kalau saya mengartikannya, bakat termasuk di dalam ide bawaan tersebut. Saya juga pernah membaca seorang ahli linguistik, August Chomsky kalau nggak salah, dari Amerika. Dia seorang linguistik kontemporer. Dia pernah mengatakan bahwa setiap manusia itu dilahirkan dengan kemampuan khusus, di mana salah satu kemampuan khusus dari manusia itu adalah bahasa. Jadi artinya setiap manusia yang lahir ke dunia itu sudah dibekali dengan kemampuan bahasa. Nah, kalau kita menjabarkan lagi, menafsirkan apa yang dikatakan oleh Chomsky ini itu bisa menandakan bahwa setiap orang bisa menulis, setiap orang bisa menjadi penulis, setiap orang bisa memiliki karya tulis yang hebat, yang bagus, yang ya pokoknya yang wah. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah menulis itu bakat? Ketika mengacu kepada pendapat Chomsky tadi, saya mengatakan bahwa menulis itu bukan bakat. Lalu ketika dihubungkan dengan skill, nah saya lebih sepakat menulis itu adalah skill, bukan bakat. Kenapa? Antara skill dan bakat itu berbeda. Bakat itu sudah dibawa sejak lahir. Berbeda dengan skill. Skill ini bisa diasah, bisa diperoleh dengan usaha keras, dengan ikhtiar, dengan belajar. Itu skill. Tentu saja menulis itu adalah sebuah skill yang apabila kita benar-benar serius dalam belajar, kita benar-benar memiliki niat yang kuat untuk menjadi penulis, maka pasti kita akan bisa menjadi penulis. Itu adalah hubungan antara kemampuan menulis dengan bakat atau skill. Jadi saya lebih sepakat, mungkin ada teman-teman yang tidak sepakat dengan saya atau memiliki pandangan yang lain, ya monggo. Yang jelas selama saya menggeluti, menurut pengalaman saya, selama saya menggeluti dunia literasi, dunia kepenulisan, saya menganggap bahwa kemampuan menulis itu lebih kepada skill, yaitu sesuatu yang bisa diasah, bisa diperoleh dengan cara belajar. Maka dari itu, bagi kalian yang masih pemula, yang masih belajar menulis, teruslah belajar. Tingkatkan niat dan tekad Anda untuk menjadi penulis. Tingkatkan motivasi Anda. Kenapa Anda ingin menulis? Karena apa? Karena seperti yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, salah satu tips untuk bisa sukses menulis itu hanya satu. Salah satu ini ya, hanya satu, yaitu niat. Kalau kalian sudah punya niat, kalau kalian sudah punya tekad yang kuat, maka pasti kalian bisa menjadi penulis. Dan itu sudah saya buktikan sendiri dan juga dibuktikan oleh beberapa teman yang pernah saya kenal, dan mereka benar-benar menjadi penulis hebat. Itu berangkat dari niat. Jadi tanamkan niat di dalam hati. Jadi intinya ketika ada pertanyaan, wah saya tidak berbakat menulis, susah menulis dan sebagainya, maka saya lebih condong tidak sependapat. Kenapa? Karena menulis itu bukan bakat. Kalau bakat tidak perlu kita belajar, kita sudah
lahir langsung bisa menulis, tapi menulis itu adalah sebuah skill yang dimana apabila kita benar-benar serius dan punya niat kuat untuk belajar, maka kita akan bisa menguasainya. Nah, saya juga menuliskan hal tersebut di buku ini bukan niat maksud untuk berpromosi, tapi sebagai rekam jejak pengalaman saya dalam dunia literasi mulai tahun 2005, atau jauh sebelum itu, mulai saya masih di pondok, saya merekamnya di buku ini. Salah satunya ya membahas tentang masalah bakat tadi. Saya membedakan begini, kalau orang yang sudah punya bakat, menulis itu bisa dikatakan bakat dan bisa dikatakan bukan bakat alias skill. Kenapa? Orang yang sudah punya bakat menulis, maka dia hanya butuh proses sebentar untuk menjadi penulis. Tetapi orang yang tidak berbakat, dia butuh usaha keras, butuh belajar berkali-kali, butuh praktek berkali-kali untuk bisa menjadi penulis. Tapi pada akhirnya, pada intinya, keduanya ini, baik orang yang sudah punya bakat sejak lahir menulis ataupun yang belum punya bakat, keduanya di ujung-ujungnya nanti akan bertemu, akan sama-sama menjadi penulis. Jadi intinya, jika kalian ingin menjadi penulis, maka tanamkan niat yang kuat, belajar yang giat, dan jangan pernah menyerah. Ketika Anda mengirimkan tulisan Anda misalnya ke media kemudian ditolak, jangan menyerah, jangan patah semangat. Karena apa? Karena bagi seorang penulis, ditolak oleh media karyanya itu, baik itu 1 kali, 2 kali, 10 kali, bahkan hingga 50 kali pun, itu adalah hal yang biasa. Jadi wajar-wajar saja. Terutama bagi kalian yang masih pemula dan namanya belum dikenal oleh media, oleh masyarakat. Karena itu, teruslah berlatih, teruslah menulis, teruslah menggali potensi yang tertanam di dalam diri Anda, yaitu berupa bekal kemampuan berbahasa atau menulis yang sudah ada sejak lahir. Jadi terus digali, insya Allah dalam hasil itu tidak akan berbeda dengan usaha. Jika usaha Anda keras dalam belajar, maka hasilnya pun akan besar. Tapi jika usaha Anda kecil, maka hasilnya pun kecil. Intinya intinya itu menurut pepatah, kerja keras, usaha itu tidak akan membohongi hasil. Jadi itulah sekilas share dari saya, pengalaman saya seputar masalah hubungan antara kemampuan menulis dengan bakat. Pada intinya saya ingin menyampaikan bahwa jangan merasa kalian tidak punya bakat menulis sehingga kalian mengurungkan niat, mengurungkan keinginan untuk menjadi penulis. Jangan, tapi teruslah belajar, teruslah berlatih, teruslah menanamkan niat yang kuat untuk menulis. Tips lain selain niat dalam menulis yang juga saya jelaskan di buku ini, itu adalah kalau kalian ingin sukses menjadi penulis, kuncinya yaitu menulis. Jadi dengan menulis itu, dengan semakin sering kalian menulis, maka semakin besar kemungkinan kalian memiliki tulisan dengan kualitas yang lebih baik. Intinya, semakin tinggi jam terbang, maka semakin baik hasil tulisan kalian. Ini adalah kunci lain selain niat tadi ya, kalau ingin menjadi penulis. Karena itu, sekali lagi pesan saya kepada teman-teman sekalian yang masih pemula, yang punya cita-cita ingin menjadi penulis, teruslah berusaha, teruslah belajar, dan jangan lupa menulis. Jangan hanya dipikir saya ingin menjadi penulis, tetapi sampai sehari, seminggu, setahun, bahkan bertahun-tahun cuman ada keinginan di dalam pikiran saja dan tidak pernah menulis satu kalimat pun. Ingat, tulisan setebal ini itu dimulai dari satu paragraf di awal. Karena itu jangan takut untuk memulai sebuah tulisan. Nanti di tips lainnya akan saya jelaskan tentang bagaimana sih agar menulis itu bisa lancar, bisa mudah, bahkan bisa menulis berpuluh-puluh halaman tanpa terkendala hilangnya ide atau lain sebagainya. Nah, di video selanjutnya akan saya share tips tersebut. Nah, untuk kali ini saya cukupkan sekian. Intinya sekali lagi ingat bahwa menulis itu bukan bakat melainkan skill. Baik kalian yang sudah berbakat menulis atau kalian yang belum berbakat menulis, jika kalian sama-sama belajar, sama-sama berusaha, nanti endingnya kalian pasti akan bisa menjadi penulis hebat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.